Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Fitria Kartika dari Prodi Agribisnis Pertanian Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang dasar pelindungan tanaman, yaitu hama, patogen, dan gulma pada tanaman. Yang pertama yaitu ada hama. Apa sih hama itu? Hama adalah hewan atau organisme perusak tanaman atau hasil tanaman, sehingga pertumbuhan dan perkembangannya terganggu. Hama terbagi menjadi beberapa kelas, yaitu kelas insekta atau serangga, kelas gastropoda atau keong, mas, dan siput, kelas mamalia atau tikus sawah, burung pipit, tupai, dan musang. Kali ini hama yang akan saya bahas yaitu siput. Siput ini merupakan hama pengganggu tanaman yang banyak dijumpai. Siput memiliki tubuh yang sangat lunak serta tidak memiliki tulang belakang. Tubuh siput yang lunak sendiri dilindungi oleh cangkang yang cukup keras. Cangkang ini terbuat dari kapue dan terdapat lapisan mutiara di dalamnya. Cangkang berbentuk fusiform dan di dalamnya berpilin spiral, berwarna coklat bergaris coklat hingga coklat gelap pada permukaan. Siput memiliki 4 indera, yaitu ada mata, tentakel, os paraduia, dan stotok. Nah, siput tidak memiliki kaki, namun dapat berjalan menggunakan perut dengan dibantu oleh lendirnya. Sistematika pada siput yaitu pilum, yaitu moluska kelas gastropoda dengan famili Acatinidae dengan ordo Cytomatopora, genus Achatina, dan spesies Avulisa. Siput sendiri hidup pada habitat tanah lempung yang berpasir dengan bahan organik tanah yang relatif rendah, kurang dari 5%, dan iklim mikro temperatur kelembapan kisaran 22,30% hingga 24,10% dan 60 hingga 70%. Kemudian tanda serangan tanaman dari siput yaitu biasanya siput menyerang pada malam hari dan membuat lubang-lubang kecil yang tidak beraturan pada daun. Nah, serangan tersebut dapat dilihat atau ditandai dengan adanya bekas lendir dan kotoran siput seperti ini. Siput memiliki tipe mulut yaitu redula, di mana siput mempunyai gigi yang berukuran sangat kecil dengan satu baris redula terdiri atas 7 gigi. Sekian itu penjelasan saya mengenai hama. Lalu yang kedua yaitu
patogen. Apa sih patogen itu? Patogen adalah mikroorganisme yang memiliki kemampuan untuk menempel pada suatu tanaman atau pada inang dan mengeksploitasi tanaman tersebut sebagai sumber makanannya. Selain dapat menyerang tanaman seperti tomat, kentang, jagung, dan padi, patogen juga dapat menyerang tanaman hias. Seperti pada tanaman hias sirih gading ini, terdapat bercak hitam dikarenakan infeksi jamur Colectotrichum lindemuthianum. Gejala atau tanda pada tanaman ini yang diakibatkan oleh jamur yaitu biasanya terjadi pada daun yang lebih tua dan muncul bercak abu-abu hingga kecoklatan di daun dengan sistem tumbuh yang konsentris di bagian tengah. Bercak ini biasanya dikelilingi oleh lingkaran berwarna kuning cerah di sekitar bercak hitam ini. Nah, bercak ini biasanya terjadi karena faktor lingkungan yang lembab dan panas seperti saat musim kemarau atau tanaman terlalu lama terperangkap dalam ruangan tanpa sirkulasi udara yang memadai atau sirkulasi udara yang baik. Untuk mencegah tanaman ini terkena bercak hitam, yaitu dengan memangkas bagian yang terinfeksi dan mengkarantina tanaman tersebut agar tidak menyebar luas pada tanaman yang lainnya. Sekian untuk penjelasan patogen. Yang ketiga yaitu gulma. Apa itu gulma? Gulma adalah tumbuhan yang tumbuh di sekitar tanaman budidaya yang kehadirannya tidak diinginkan pada lahan pertanian karena dapat menimbulkan kerugian, yaitu menurunkan hasil yang bisa dicapai oleh tanaman produksi dan juga menjadi sarang hama dan penyakit. Untuk tanaman gulma, yaitu yang pertama ada sirih Cina atau nama ilmiahnya Peperomia pellucida. Nah, jenis gulma ini yaitu gulma daun lebar. Gulma ini dapat memperbanyak diri dengan bijinya, dan gulma ini tumbuh pada tempat yang lembab. Morfologi pada sirih Cina ini yaitu mempunyai daun yang berbentuk love seperti ini, dan seluruh daun mengandung kadar air yang tinggi dan ukuran daun cukup tebal jika dibanding dengan yang lain. Dan pada bagian atas daun terdapat lapisan lilin sehingga daun terlihat begitu mengkilap. Nah, pada batang sirih Cina mempunyai bentuk bulat, namun seluruh badan mengandung air yang tinggi. Tinggi tumbuhan sirih Cina ini berkisar antara 10 hingga
cm. Sirih Cina ini memiliki akar dikotil, tunggang dan bercabang, dan bunga yang terdapat yaitu seperti lada, tersusun rangkaian butir seperti ini hingga 1 hingga 5 cm. Buah dan biji gulma ini sangat kecil, dengan buah berwarna hijau, biji berwarna coklat. Kemudian gulma yang kedua yaitu patikan kebo atau dengan nama ilmiah Euphorbia hirda L. Nah, cara untuk petikan kebo ini sendiri berkembang biak atau memperbanyak diri yaitu dengan cara menggunakan bijinya. Bijinya dapat digunakan untuk alat perkembangbiakan. Jenis gulma ini tergolong jenis gulma daun lebar. Nah, habitat dari gulma ini yaitu berada pada daerah yang beriklim tropis. Gulma ini memiliki akar tunggang, akar banyak cabang, dan memiliki bulu-bulu halus dan tudung akar atau kaliptera berwarna kecoklatan. Batangnya beruas, berbentuk bulat, silindr, warna batang sedikit keunguan dan terdapat bulu-bulu halus di seluruh permukaannya. Pangkalnya tumbuh ke atas dan percabangan selalu mengarah keluar seperti ini. Memiliki bunga yang kecil, dan banyak, termasuk bunga majemuk. Bunganya berwarna hijau keungu-unguan, lalu buahnya berbentuk kapsul, namun di sini tidak terlihat, dan memiliki 3 tonjolan bulat, ditumbuhi bulu-bulu halus, tumbuh bersama dengan bunganya di lipatan seperti ini, dengan memiliki biji berwarna coklat berbentuk bulat, namun tidak terdapat bulu halus pada permukaan bijinya. Baik, mungkin begini penjelasan tentang gulma dan tentang hama dan patogen. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.